Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam seri behavior ini. Seri behavior nggak habis-habis ya, banyak betul ya. Saya rasa 1 tahun juga nggak habis nih. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itu pengalaman saya waktu dulu baru-baru mulai rame tentang autis ini kira-kira ya mungkin 15-20 tahun yang lalu ya. Kemudian mulailah berkembang terapi. Terapi yang pertama berkembang di Indonesia itu adalah terapi ABA, terapi behavior. Ada beberapa teman dokter dan psikolog yang mulai mengembangkan terapi behavior. Saya sendiri tidak melakukan terapi, tapi waktu itu dan bahkan sampai sekarang saya sering melihat bagaimana sih terapi behavior sebetulnya ya. Yang banyak saya lihat sih standar di tempat terapi itu bikin meja yang melengkung begitu, ya, ditempel ke tembok. Anaknya duduk di situ sehingga nggak bisa kemana-mana. Istilah saya dijepit ya. Tidak semuanya begitu, tapi ada banyak tempat yang melakukan hal tersebut. Jadi saya bertanya-tanya waktu itu, apa benar sih ini anak-anak mesti dijepit nih? Padahal anak-anak kan usianya usia lari-lari ya. Bu Maika itu banyak mengajarkan, Bu Maika itu psikolog anak yang terkenal ada di sini nih. Mengajarkan dulu beliau ceramah-ceramah saya lihat semua play terapi bermain-main ya. Jadi kok nggak cocok nih. Nah kita belajarlah. Memang pendekatan pada terapi autis ini ada pendekatan berdasar teori developmental perkembangan yang itu banyak main-main atau mainlah bukan main-main. Main sesuai dengan umur perkembangan anak. Nah, tetapi ada juga yang terkenal adalah pendekatan behavior, perilaku ya. Kalau pendekatan behavior belajar ya. Apa nggak bisa digabung ya? Jadi belajar sambil bermain gitu. Mungkin itu lebih enak ya daripada kita dengar. Saya kalau dengar ini duduk, tirukan, samakan, pegang hidung, pegang telinga, tangan di atas. Saya kok di hati saya nggak enak ya. Masa kita bicara sama anak cucu kita begitu sih caranya. Ya, jadi ini kebetulan ada Ibu Ruri nih. Ibu Ruri BCBA kita yang terkenal. Ini beliau dari Perancis nih, makanya masih ngantuk-ngantuk dikit. Langsung dari Perancis ya, karena beliau tinggalnya memang di Perancis. Moga-moga aman, cepat pulang aja lah Bu Ruri. Ngapain di Perancis lama-lama juga. Nah, beliau langsung menangani anak-anak autis, pengalamannya sudah banyak, dan saya tahu juga beliau mengajar anak ibu-ibu di Facebook grupnya atau di mana lagi entah tuh banyak kececeran di mana-mana gitu. Ya, semoga Ibu Ruri bisa memberikan penjelasan bagaimana sih terapi behavior yang betul lah ya. Apa benar mesti dijepit ke tembok? Saya suka bikin istilah aneh-aneh Bu Ruri, jadi jangan kaget istilah saya ya. Baik, tidak lama lagi silakan Ibu Ruri dan ibu-ibu yang bapak-bapak yang mau bertanya tulis saja di kolom chat itu, nanti akan dibantu oleh Ibu Anita ya. Baik, silakan Bu Ruri. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, kalau di sini masih pagi, tapi di sana udah siang, sore, menjelang sore. Apa kabar semuanya di Indonesia? Hari ini saya akan membahas tentang terapi ABA gitu ya. Jadi selama ini benar seperti kata Prof, kalau asumsi orang itu kalau namanya terapi ABA itu duduk di meja, ada yang dijepit gitu ya, walaupun memang tidak semua. Tapi pokoknya intinya adalah suruh duduk di meja, anaknya harus patuh, harus kontak mata, tangan harus begini, gitu ya. Terus kemudian banyak sekali aturan-aturan yang kayaknya
anak kecil tuh nggak mungkin loh begitu gitu ya. Maksudnya anak kecil normal aja tidak begitu, gimana kita ngarapin anak kita yang misalnya autis atau gangguan ABK lainnya yang tentu punya masalah ya, punya masalah sensori, punya masalah mungkin ototnya juga belum bisa duduk tegak dan sebagainya gitu. Dan mereka ini anak-anak loh. Jadi kita ini mau menciptakan robot yang harus duduk begini, patuh, ngomong juga kayak datar, atau kita mau membimbing anak ini menjadi anak-anak yang sebisa mungkin mendekati teman-temannya yang normal. Hari ini saya akan membahas tentang ABA, kurang lebih ABA itu apa aja, kemudian nanti kita akan membahas ke masing-masing yang mungkin ada sedikit salah persepsi atau mitos yang berhubungan dengan terapi ABA gitu ya dalam penanganan anak autisme. Dan sebetulnya sih terus terang ya, ini mitos-mitos ini tidak hanya berkembang di Indonesia, maksudnya saya sendiri sebetulnya kan lebih banyak tinggal di luar ya, kebetulan anak saya autis, jadi kemudian banyak googling juga, jadi sebetulnya mitos-mitos ini juga berkembang di luar negeri gitu, apalagi untuk orang-orang yang belum tahu, itu sering sekali nggak cuma orang awam, profesional sendiri kayak skeptis gitu, oh ABA nggak bagus, ABA itu nggak gini, terlalu kaku. Anak misalnya ya, ada juga profesional yang bilang sama saya, anak kamu kan sudah bisa bicara, kenapa pakai ABA lagi gitu. Jadi banyak hal-hal yang salah gitu, yang harus mungkin diluruskan, yang kurang tepat. Ya semoga hari ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi. Buat terapi ABA nggak gitu loh. Kita kan mengajarkan behavior ya yang sesuai dengan lingkungan. Sekarang kita lihat dulu. Apa itu sih ABA ya? Sebelum kita tahu, bicara lebih detail, kita harus tahu dulu ABA ini apa. ABA ini sains aja gitu. Jadi ABA itu adalah sains di mana prinsip dari analisa perilaku diimplementasikan secara sistematis untuk meningkatkan perilaku yang sesuai dengan lingkungan. Jadi ABA itu sains ya, ilmu. Jadi bukan ilmu tebak-tebak buah manggis, bikin program juga bukan asal copy paste tebak-tebak buah manggis, katanya anak autis ini programnya harus ini, bukan, tapi ini ilmu gitu, ada background-nya di belakangnya. Metodenya valid dan sistematis. Kalau yang valid, sistematis ya pasti pakai data gitu ya. Jadi ini ya, kemudian tujuannya apa? Meningkatkan perilaku yang kita inginkan dan menurunkan perilaku yang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi umum sekali bahwa konsep dasar ABA seperti ini gitu ya. Kemudian aplikasi dari ABA itu untuk apa saja? Jadi sebetulnya ABA ini kan ilmu behavior ya, ilmu perilaku ya. Kita juga manusia, bukan ABA, maksudnya normal bisa dibilang ya. Ya kita ini juga bisa loh pakai prinsip dari ABA ini gitu. Jadi berlaku pada semua orang, bisa dipakai ya, diaplikasikan. Dan saat ini arahnya banyak dipakai untuk individu kebutuhan khusus atau ASD juga bisa termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi sekarang banyak dipakai itu. Kemudian di mana saja? Bisa di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di center, di lingkungan, di mana saja yang kita ingin mengajarkan suatu kemampuan atau menurunkan problem behavior gitu kalau ada. Jadi bisa umum sekali. Makanya awalnya berada di ilmu psikologi karena kan dia adalah salah satu dari ilmu perilaku ya. Utamanya di sini kita bahas perilaku manusia. Tapi karena perkembangannya, jadi sekarang banyak dibahas di ilmu pendidikan. Jadi kalau misalnya lihat gelar saya juga, saya belajarnya dari School of Education gitu ya. Jadi untuk pendidikan, untuk guru ya, pengajar ya, karena memang khusus membahas ya masalah kebutuhan khusus gitu ya. Kebetulan saya memang background-nya di situ. Kemudian sebetulnya kenapa sih ABA terapi ASD, terapi ABK pakai ABA gitu ya. Semua orang asosiasinya ABA. Itu waktu tahun 87, Dr. Ivanova melakukan studi terhadap 59 anak ASD di bawah 3 tahun ya. Tapi ingat ya, mulainya di bawah 3 tahun selama 2 tahun. 19 anak terapi ABA, 40 jam per minggu, one-on-one, satu-satu ya, satu terapis, satu anak. Kemudian 20 anak terapi ABA 10 jam per minggu, 20 anak menerima standar terapi. Kalau di Amerika tuh udah standar, kalau ada anak ABK itu udah langsung negara mengurus terapi OT, terapi okupasi dan juga terapi bicara gitu ya. Itu gratis gitu ya, dengan sekolah khusus gitu. Udah kalau 3 tahun masih ABK itu udah ada tim sendiri dari negara yang mengurus ini. Jadi ya standar gitu ya. Ternyata
47% dari anak yang menerima 40 jam per minggu tidak dapat dibedakan dengan anak normal setelah kelas 1 SD gitu ya. Nah, ini tapi harus ingat ya, ini dimulainya di bawah 3 tahun, terus kemudian diagnosa ASD seperti kita tahu, ASD itu spektrum, ya, jadi ASD-nya di mana, kemudian ingat, ini tekniknya namanya DTT, Discrete Trial Teaching, yang merupakan cuma sebagian kecil dari ABA, cuma orang suka salah persepsi. Tapi ini ya, ini bahwa nama ABA ini, LOVAS, DTT, cuma DTT aja. Tapi ingat lagi bahwa LOVAS itu tahun 87, sekarang tahun 2020, ya, udah tentu ilmu berkembang, ada penelitian, bahkan di Amerika sendiri, ABA itu sudah berdiri, maksudnya sudah banyak yang program di universitas yang menawarkan ABA level S2, level S3, ya, bahkan sekarang sudah mulai ada beberapa universitas membuka level S1 khusus ABA. Kalau dulu kan masih S1-nya apa aja, kebanyakan memang pendidikannya psikologi atau S1 psikologi atau S1 pendidikan, kemudian S2-nya barulah masuk ke menjadi BCBA gitu ya. Tetapi sekarang nggak, ada beberapa universitas, masih sedikit sih, yang benar-benar dari S1-nya ABA. Tapi maksudnya ini menunjukkan bahwa ilmu ABA itu luas sekali, banyak sekali penggunaannya ya. Nah, karena keberhasilan itu ya, berwaktu-waktu ya, maksudnya terlihat bahwa ABA ini bisa memajukan menjadi salah satu terapi penanganan ABK selain OT dan SI, physical therapy kalau butuh ya, TW, sekolah ya, tergantung anaknya gitu ya. Semakin banyak asuransi yang mengganti sebagian biaya atau semua biaya di dalam penanganan terapi ABA. Karena terapi ABA sayangnya memang harus intensif, yang mungkin berbeda dengan terapi OT atau TW yang biasanya, atau SI yang biasanya cukup 2-3 kali seminggu misalnya ya. Kalau ABA itu sayangnya untuk anak-anak tertentu yang memang membutuhkan harus dilakukan intensif dan konsisten. Kalau enggak, tidak, kurang berhasil. Karena apa? Karena ini kan kita mengubah behavior yang tadinya enggak ada, jadi ada gitu. Jadi itu ya. Cuma syaratnya ya itu harus dilakukan oleh profesional yang bersertifikat ya. Jadi nggak bisa, mohon maaf, tidak semua praktisi yang kayak yang oke, saya menjalankan terapi ABA itu bisa mendapatkan penggantian di Amerika. Itu kalau di Amerika ya aturannya. Dan terus terang sampai sekarang ini memang yang benar-benar maju penanganan untuk ABA-nya memang baru di Amerika Serikat. Ya, jadi kalau kayak saya di Prancis, apalagi Prancis ya masih agak-agak kurang maju untuk penanganan ABK, utamanya autis, ya ABA kami, misalnya orang tua pengen ada terapi ABA, itu ya tidak diakui, belum diakui oleh negara, jadi masih pakai, ya masih kita harus bayar sendirilah ibaratnya gitu. Kalau yang ditanggung pemerintah itu hanya TW dan OT, karena kan ilmu ini belum, ibaratnya dari Amerika belum menyebar terlalu jauh kemana-mana gitu loh ya. Tapi terbukti karena kita kan selalu jurnal ada, evidence base ada, tapi kan mungkin butuh waktu untuk tersebar. Walaupun di Prancis sendiri BCBA juga sudah cukup banyak gitu ya. Jangan lupa di Prancis ini kan bahasa Prancis dan bahasa Inggris, maksudnya agak mereka harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi ada hambatan seperti itu. Tetapi intinya adalah kita berkiblat ke negara yang memang maju dalam penanganan ABK. Di Amerika itu ABA sudah dipakai, malah dengan Obamacare menurut kabarnya sekarang sudah hampir disetujui sudah disetujui kayaknya di seluruh negara bagian Amerika. Jadi di Amerika tuh sudah. Tapi syaratnya yaitu harus dilakukan oleh profesional yang bersertifikat BCBA, asisten BCBA atau BCABA ya. Kalau BCBA itu level S1, S2 dan S3, asisten BCBA levelnya S1 dan RBT. Jadi kayak gini ya, jenjang terapi ABA yang diganti di luar. Itu ada namanya BCBAD. BCBAD itu level S3 ya. Jadi doktor gitu ya, doctorate BCBAD atau BCBA. BCBA kayak saya, levelnya saya baru S2 ya. Kemudian di bawahnya kalau misalnya senternya cukup besar, mungkin ada asisten BCBA yang levelnya S1 gitu. Jadi S1 yang dilatih, yang terlatih, ada kursusnya dan kursus kelas ya, bukan kursus sih, ada sekolahnya yang ke universitas juga
dia mendapat sertifikasi tapi levelnya S1 gitu ya. Kemudian di bawahnya yang setiap hari bertemu dengan anak itu namanya RBT atau Registered Behavior Technician ya. Jangan lupa RBT ini seperti saya bilang tadi, terapi ABA itu harus intensif dan konsisten gitu ya, intensif. Jadi ya RBT lah yang memang setiap hari sehari-hari secara intensif dan konsisten bertemu dengan dan menterapi anak gitu ya. Apa level RBT kalau di Amerika itu requirement-nya adalah minimum SMA ya, minimum SMA ke atas, tapi tentu ada pelatihan yang pas gitu ya. Dan RBT ini tidak boleh berdiri sendiri. Jadi RBT ini harus di bawah BCBA gitu. Jadi jenjangnya seperti itu. BCA BA pun yang level S1 tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nggak bisa dia buka praktek misalnya kalau BCA BA ya yang level S1 nggak bisa. Tetapi yang bikin program dia harus kerja di bawah yang BCBA yang levelnya S2 atau S3. Ya kira-kira gitu. Nah, itu kan kalau kita ngomong di Amerika ya gitu ya. Terus terang memang pendidikan untuk menjadi BCBA nggak murah gitu ya, karena kan harus sekolahnya pun itu masih di Amerika, walaupun bisa online. Sebetulnya di beberapa negara dekat kita udah mulai ada, di Australia juga mulai ada, UK juga udah banyak, ada juga beberapa gitu ya. Tapi dan beberapa negara Asia saya tahu ada beberapa, tetapi tetap mahal ya, apalagi ya bayarnya bayarnya kan lumayan ya, dolar gitu. Jadi, nah kemudian kemudian BACB itu Badan Sertifikasi BCBA di Amerika, mulai tanggal 1 Januari 2023, ya sebentar lagi, itu hanya memberikan sertifikasi baru pada individu yang tinggal di Amerika, Kanada, dan UK. Kalau di UK sampai 2025 ya, ada sedikit extension gitu ya. Jadi kalau sekarang kan bebas, maksudnya bukan bebas ya, seluruh dunia kalau bisa belajar S2 atau belajar grade online. Kalau orang yang sudah S2 psikologi atau S2 pendidikan ingin melanjutkan menjadi BCBA tidak perlu ngambil Master of BCBA gitu ya. Master of ABA, tetapi ada pendidikan khusus yang mereka harus jalankan gitu ya. Nah, itu tuh berlaku mereka bisa mensertifikasi seluruh dunia gitu kan. Tetapi sekarang mereka memilih karena ada etika, kita kan memiliki etika ya. Etikanya itu ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan masing-masing kondisi masing-masing negara gitu. Jadi akhirnya mereka masing-masing negara mungkin bikin sendiri kali ya supaya lebih pas, lebih cocok dengan kondisi masing-masing negara. Jadi intinya seperti itu. Jadi tidak memberikan sertifikasi baru lagi pada individu yang tinggal di luar negara-negara ini. Makanya kemudian alhamdulillah Prof. Hardiono mengumpulkan kita ini, kami BCBA yang ada di Indonesia, dan juga ada beberapa yang masih menyelesaikan pendidikan BCBA-nya. Jadi udah master. Jadi sebetulnya gini ya, untuk menjadi seorang BCBA, selain kuliah S2, kita juga harus mengumpulkan jam terbang supaya kita paham bagaimana implementasi ilmu ini di lapangan, ya kan? Nah itu kemarin waktu itu masih 1.500 jam, tetapi sekarang sudah ada beralih yang sampai 2.000 jam, dan beberapa teman-teman saya yang di luar, ini ada beberapa, ini mereka S2-nya sudah selesai, tetapi masih mengumpulkan jam terbang. Jadi itu, tapi dalam waktu dekat, insya Allah mereka bisa menjadi BCBA. Jadi ya kita ini sama loh, sepaham, kemudian ingin memajukan terapi ABA di Indonesia. Alhamdulillah dapat dikumpulkan dan dapat support dari Profesor. Kemudian kami sedang menyiapkan, insya Allah sudah hampir siap sih ininya kalau urusan materi, tetapi kan tentu banyak urusan administrasi, recording, dan sebagainya ya. Insya Allah kita akan mengeluarkan tahap awal training RBT. Ya, jadi nanti kalau ada yang berminat ikut, bisa untuk terapis, saya juga paham, seperti saya orang tua, saya juga paham bahwa ini biayanya tidak murah untuk terapi ABA, karena ya itu tadi harus intensif dan konsisten ya. Mungkin bisa di center, tapi nggak komplit ya. Ya nggak apa-apa, mungkin di rumah bisa dilanjutkan orang tua, makanya juga ya ini sebetulnya training RBT nanti akan kita buka, dan kemudian nanti diumumkanlah syarat-syaratnya ya. Tunggu ya. Oke, jadi inilah makanya ya kami ini sekarang lagi berusaha mengenalkan terapi ABA yang kami pelajari yang evidence based ya, kurang lebih begitu.
apa saja di dalam ABA. Jadi ABA itu tadi kan saya bilang ya, ilmunya itu adalah ilmu yang luas gitu ya, macam-macam isinya, nggak cuma di TT. Kalau yang LOVAS memang di TT, dan itu pun juga tentu di TT yang zaman sekarang juga udah jauh berkembang, penemuannya tahun segitu, sekarang udah tahun 2020 gitu ya. Banyak perkembangannya. Nah, apa aja di bawah di TT? Sebagian dari sini mungkin sudah dibahas, mungkin udah tahu ya, ada Functional Behavior Assessment, ada di TT. Di TT insya Allah dibahas minggu depan. Jadi ikut juga ya minggu depan ya, supaya tahu bedanya di TT dan ada teknik-teknik lain ya. Kemudian ada Verbal Behavior, yang juga akan nanti akan dibahas, antecedent based intervention, ada untuk organisasi ini, ada yang namanya organizational behavior management, ada natural environment training, ada pivotal response. Nah, itu juga akan kami coba kenalkan sedikit-sedikit, macam-macam. Jadi ada precision teaching, macam-macam. Tergantung mana yang akan kami tangani gitu ya. Tangani apa, itulah yang kita akan coba menerapkan teknik tersebut. Tapi mungkin kalau di Indonesia, apalagi penanganan, kalau kebetulan saya terutama masalahnya adalah pengajaran bahasa, jadi saya memang lebih banyak membahas masalah verbal behavior, karena ini kan ya pengajaran bahasa gitu. Tapi kalau yang lain-lain tentu akan disesuaikan. Kalau untuk misalnya masalah problem behavior, ada lagi bisa functional behavior assessment, atau antecedent based intervention, jadi macam-macam. Ya. Kira begitu, kemudian, nah, siapa yang suka nonton ya? Siapa yang suka nonton di Netflix? Kenal nggak sih ini nih? Ini film, salah satu film yang saya juga suka. Tapi kalau nonton sering kepalanya agak pening. Karena ini tentang penjahat. Jadi tentang mereka ini filmnya namanya Criminal Minds, ada di Netflix atau mungkin bisa googling kali ya. Ini adalah tentang behavior analysis, sama kayak saya gitu ya, tetapi konsentrasinya beda gitu, bukan kayak saya nanganin ABK atau bukan juga tentang organisasi atau apa gitu ya, beda, dia penanganannya beda. Tapi ini juga ilmu apa loh, ini juga behavior analysis. Mungkin ada yang kenal, favoritnya mungkin Dr. Ritz ya, kalau saya favorit Dr. Ritz. Nah, jadi aplikasi ABA tuh macam-macam ya, macam-macam. Ini seperti yang saya tadi itu tokoh-tokoh film dalam film namanya Criminal Minds itu FBI. Siapa sih yang nggak kenal FBI? Kalau dibilang FBI pasti pada tahu nih bapak-bapak ibu-ibu ya. Jadi FBI itu memiliki salah satu satu bagian departemen di dalamnya yang disebut BAU atau Behavioral Analysis Unit ya. Jadi mereka behavior analyst, mereka membuat kayak profile ya. Profil kejahatan yang profilnya ini ya, saya bukan psikolog jadi saya nggak tahu ya. Jadi kalau misalnya anaknya ada orang ini ada kecenderungan seperti ini, dia punya background ini karena dia karena dia orang tuanya seperti ini, atau mungkin sekolahnya atau environment dia tinggal seperti ini, akhirnya nanti ada kecenderungan seperti ini gitu ya. Jadi behavior analysis itu kami itu terbiasa dilatih untuk berpikir menjadi seorang ya kayak profiler lah gampangnya gitu ya. Oke, saya punya klien ABK. Oke, ABK-nya autis. Oke, autisnya itu, autis kan macam-macam ya. It's a spectrum gitu ya. Spektrum, ada yang di bawah, ada yang di atas. Kemudian senangnya macam-macam ya. Senangnya ada yang senang kue, ada yang senang main, ada yang senang loncat. Kan profilnya beda-beda. Kami terlatih untuk ini anaknya autis, profilnya seperti ini, berarti bagusnya pendekatannya seperti ini. Kemudian, dia autis, ada kelebihan dan kekurangan, yang masing-masing anak pasti beda, ya kan? Nah, kekurangannya ini, kelebihannya ini, kita latih nih, kita pakai kelebihannya, atau apa yang dia suka sebagai motivasi untuk melatih kekurangannya, gitu ya. Jadi kami terbiasa berpikir seperti itu, bukan kalau bikin program tuh bukan yang kayak copy paste, ini anak autis, pakainya ini, ceplok gitu. Ini anak ADHD, pakainya ini, ceplok gitu. Enggak, gitu. Jadi terbiasa kritis gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke? Nah, jadi itu salah satunya ya. Jadi kita mempelajari ilmu manusia untuk memerangi kejahatan. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi nih? Bisa kalau di dalam ada istilahnya yang cukup banyak dipakai juga, yaitu organizational behavior management. Ya, jadi behavior analyst berada atau bekerja bersama di human resource, kemudian departemen untuk membahas atau memajukan ya manajemen atau meningkatkan profitability atau apalah sesuatu yang di dalam suatu perusahaan gitu ya, misalnya untuk performance management.
kemudian juga training itu kan sebetulnya ya kelihatannya gampang training, tapi kan nggak gitu, nggak semudah itu. Kita tuh pengen kalau training, orangnya yang di training tuh ngerti, bukan cuma asal, oke, schedule-nya harus training. Nah, itu harus ada urutan-urutannya. Jadi contohnya nih ya, kayak saya kan kuliah sebetulnya online ya. Saya kuliah online, tapi tuh program didesain sedemikian rupa, karena kan yang mendesain juga behavior analis ya, sedemikian rupa, kita ikuti petunjuknya aja, kita tuh jadi paham. Ya, petunjuknya kita baca, harus begini, tugas tuh harus begini, ada guidance-nya yang jelas gitu ya, guidance-nya yang jelas, kalau kita ikuti, kita itu pasti paham. Jadi training, kursus, kita training tuh nggak training asal training. Nanti insya Allah nih, RBT kita bikin kayak gitu, semoga ya. Jadi walaupun nanti RBT ya suasana COVID ya, tadinya memang kita nggak rencana online, tapi suasana COVID ya mau nggak mau full online gitu ya. Tadinya kan mau campur-campur, nggak bisa. Insya Allah kita akan bikin training yang kalau misalnya ikut, walaupun nggak ketemu langsung, tetapi bisa kita desain, semoga ya pengikutnya ngerti dengan segala level gitu ya. Jadi kita tunggu ya, pada daftar loh. Kemudian yang berikutnya, ada behavior system analysis, ada base safety ya. Jadi semua program-program ini dianalisa, safety-nya juga dianalisa. Seperti saya bilang, kalau namanya program tuh nggak langsung implementasi, kita bikin profile dulu nih, organisasinya seperti apa, karyawannya seperti apa, terus kemudian ya kita cari gitu, apa sih cara apa yang paling efektif ya, intinya seperti itu. Kemudian kalau company-nya ya kurang bagus, culture-nya, maksudnya ya segala macam lah ya, masalah company, leadership, semua kita bisa bantu. Jadi ini salah satu aplikasi ilmu ABA pada manajemen organisasi dan perusahaan. Ya, OBM, kita singkatnya OBM. Oke. Yang berikutnya, anak tipikal. Penanganan anak tipikal juga bisa banget pakai ABA. Ya, karena kan ilmu normal-normal aja, ini ilmu yang memang ilmu masa perilaku gitu kan. Penting. Jadi ini kalau kebetulan Bapak Ibu punya anak yang normal ya, barangkali juga ada yang punya ABK gitu. Sebetulnya tuh penerapannya tuh sama-sama aja loh. Ilmunya sama, ada ABC, ada pairing, ada fungsi behavior, ada positive reinforcement, kemudian kayak zaman dulu kayak disebut grammar rules ya. Kamu kerjain dulu baru dapat ini gitu ya. Ada aturan-aturan gitu yang kita terapkan, tetapi ya tentu ini anak-anak ya, tentu ya kita harus berpikir juga ini anak-anak ada consideration lah. Kemudian task analysis, kalau anak nggak bisa ya kita bagi-bagi lagi, ada token ekonomi, errors learning, macam-macam ya. Jadi penanganan anak tipikal ilmunya juga bisa pakai ABA gitu ya, walaupun mungkin memang belum banyak berkembang ke arah sana gitu ya, tapi ini bisa loh gitu ya. Ini salah satu buku yang terbit, dikeluarkan juga oleh seorang BCBA yang disebut dia sebut parenting with science gitu. Jadi parenting ya kita coba pakai sains gimana sih gitu ya, dengan teori ilmu perilaku apakah menjadi lebih baik gitu. Jadi beliau ini membuat bukunya, mengeluarkan buku ini gitu. Ada beberapa lagi yang mengeluarkan BCBA yang mengeluarkan khusus behavior ABA tetapi untuk anak tipikal ya. Nah, kalau ini mah memang kita nggak asing lagi ya, bahwa penanganan ABA untuk anak autis dan juga anak ABK, itu ini udah nggak asing gitu. Tapi mungkin yang kita asing adalah selama ini kita pikirnya namanya ABA itu ya udah di meja, kartu-kartu, bahasa doang gitu ya, akademik. Nah, yang kadang lupa adalah bermain ya. Pokoknya namanya ABA duduk di meja dikasih belajar gitu ya. Nah, itulah yang kadang-kadang kita lupa. Kemudian gimana juga mengontrol kemandirian, itu juga pakai teknik ABA bisa, ada teknik chaining, task analisis, dan sebagainya ya. Jadi kemandirian itu penting. Dan melatih kemandirian jauh lebih susah, jauh lebih lama, jauh memberikan benar-benar emosi ya, itu daripada kadang-kadang daripada mengajarkan akademik. Ya, itu benar-benar kemandirian. Jadi kemandirian ini harus dilatih dari kecil ya, Bapak sama Ibu ya. Jangan nunggu itu mah gampang bisa gitu ya. Enggak, ini dari kecil. Karena ini ngajarinnya enggak gampang loh untuk anak ABK. Enggak gampang, tapi sebetulnya ini juga paling penting. Jadi kalau misalnya anak Ibu ABK terus pengen ngejar masuk sekolah gitu ya, tapi anaknya juga masih pakai Pampers, enggak ada Bu, Pak, sekolah yang terima anaknya pakai Pampers, enggak ada gitu.
ya, untuk anak sekolah yang usia sekolah gitu ya. Jadi banyak macam-macam. Kemudian ada mengontrol emosi, menunggu, itu juga kadang-kadang harus diajarkan ya, tergantung anaknya. Jadi ini semua penerapan pada ABK. Terus kemudian menurunkan problem behavior. Misalnya dia nyakiti diri sendiri, mukul, nendang, gigit, cakar, lempar, wah segala macam problem behavior, nggak fokus, tantrum, kabur, ya, elopement ya. Jadi ya ini nih semua dibahas gitu di penanganan ABK menggunakan ABA gitu. Jadi banyak sekali gitu kan yang digunakan untuk penerapannya. Satu lagi yang mungkin agak belum banyak diterapkan sebetulnya, tapi sudah banyak penelitiannya juga, yaitu penanganan ABA untuk anak ADHD. Ya, jadi sebetulnya CDC atau American Academy of Pediatrics ya, jadi CDC di Amerika itu merekomendasikan behavior therapy ya atau ABA sebagai terapi ADHD selain obat kalau yang memerlukan gitu. Jadi sebetulnya ini bisa dipakai juga loh terapi ABA untuk penanganan ADHD. Misalnya ini ada salah satu dua jurnal yang sempat saya kutip, yaitu Functional Analysis dan Penanganan Elopement. Elopement itu kabur, ya, anaknya tiba-tiba kabur gitu. Untuk anak-anak ADHD dengan menggunakan non-contingent attention dan prosedur time out. Jadi ada prosedurnya gitu mereka coba. Ini salah satu teknik ABA. Kemudian yang berikutnya masih ada tentang penelitian hasil kalibrasi sekolah dan intervensi terapi behavior di rumah untuk anak ADHD memberikan hasil positif. Jadi sekolah dan rumah memberikan satu kolaborasi bahwa ternyata hasilnya positif loh untuk anak ADHD gitu ya. Jadi banyak. Jadi apa aja nih penanganan anak ADHD? Banyak juga kemampuan sosial ya, misalnya ya anak ADHD kadang-kadang sulit fokus sehingga kemampuan berbicara, bersosialisasi yang lebih luas dengan teman-temannya kadang-kadang bermasalah ya, tergantung anaknya. Ini bisa dilatih juga, mengajarkan menunggu, emosi, kemudian mengajarkan fokus, pakai namanya active student responding, itu juga salah satu teknik ABA gitu ya. Self monitoring. Jadi banyak. Penanganannya banyak ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kita bisa lihat kita terlatih sekali lagi bahwa ini ada profilnya nih yang harus kita ajarkan gitu ya pada satu anak yang profilnya seperti ini, ya kita harus mencari teknik yang tepat gitu. Ini kira-kira pakainya apa tekniknya gitu ya. Jadi itu yang harus kita terlatih untuk seperti itu, pendidikan BCBA itu seperti itu. Nah, cuma kita punya yang namanya kode etik behavior analysis. Jadi kita hanya memberikan servis yang sesuai dengan kompetensi pendidikan, training, dan pengalaman gitu ya. Jadi kalau saya, terus terang pengalaman saya di bidangnya adalah untuk anak early intervensi, biasanya anak-anak kecil gitu. Jadi kalau memang ada anak yang agak lebih besar, saya harus menginformasikan gitu kepada orang tuanya, anak saya nih, klien saya profilnya ini loh, jadi kalau memang di luar saya bisa, kalau memang anaknya kebetulan autisme, usia agak besar, saya bilang saya masih bisa gitu, tetapi profil saya seperti ini, saya akan coba, saya bisa. Tetapi nggak mungkin saya misalnya jadi agent FBI, nggak mungkin, saya nggak punya pengalaman, nggak punya training di bidang itu. Untuk OBM barangkali bisa, karena saya kan dulu kerjanya saya dulu S2 saya pendidikannya kan engineering business, management, ya jadi masih ada sangkut pautnya, ilmu ABA-nya saya masih agak ada sedikit-sedikit ngerti, diimplementasi, ya nanti tentu saya harus explore lagi gitu tentang OBM gitu ya, karena pengalaman saya tidak ada bidang OBM, tapi saya punya background-nya, saya juga dulu pernah kerja di pabrik mobil, pabrik boneka, saya pernah gitu ya, jadi ya itulah pokoknya hanya memberikan servis yang sesuai dengan kompetensi pendidikan dan training dan pengalaman. Tetapi kalau ada sesuatu yang baru, kita harus menilai kami mampu nggak. Kalaupun kami misalnya informasinya belum cukup, kami terbiasa untuk ngecek jurnal nih. Gimana nih evidence base dari pengalaman profil yang anak seperti ini, kayak gimana cara nanganinnya. Kita terbiasa untuk seperti itu ya. Jadi jalan pikirannya tuh selalu evidence base gitu, nggak langsung asal, bukannya asal, tapi maksudnya nggak langsung, oke, bisa, oh iya saya BCBA, bisa semua gitu, nggak gitu, karena kita punya kode etik. Ya. Oke, sekarang jadi kira-kira itu ya gambaran ABA bahwa kami ini ya BCBA seperti itulah kurang lebih scope-nya gitu. Terus tapi sayangnya nih ya, untuk penanganan ABA untuk ABK di Indonesia, nggak cuma di Indonesia, saya udah bilang ya tadi ya, banyak lah negara lain juga, karena saya kan juga udah tinggal di Dubai, di Perancis, saya tahu banget dan saya benar-benar mendalami karena kan anak saya autis ya. Nah, banyak yang nanya nih ya sama kita nih,
Misalnya kenapa sih anak tuh belajarnya ABA tuh kayak nggak alami, dikasih prompt, dikasih reinforcer. Masa sih kalau di sekolah katanya misalnya abahnya di sekolah anaknya tuh nanti dikasih makanan, setiap ngerjain dikasih makanan gitu. Ya nggak bener katanya gitu kan kalau orangnya nggak ngerti. Nah, ini jalan pikiran yang salah. Jadi abah didesain untuk mengoptimalkan sistem belajar ya. Memang awal pengajarannya tuh kayak ya nggak alami, beda karena anak autis ini beda, ABK ini beda loh. Mereka bisa belajar tapi tekniknya beda dengan orang biasa. Jadi kelihatannya beda. Jadi memang kelihatannya beda. Tetapi tujuan akhirnya mah sama, supaya anak belajar. Dan apapun yang kami tambahkan, kayak prompt, reinforcer, itu tugas kami juga untuk nyabutnya atau mengembalikannya kepada lingkungan alami gitu. Ada tekniknya namanya prompt, itu ada hierarkinya. Oke, anaknya begini, promnya paling besar. Anaknya sudah pintar, promnya dikurangin kayak gini, promnya dikurangi seperti ini, promnya dikurangi lagi seperti ini, gitu ya. Jadi ada istilah namanya most to least to most to least prompting. Maksudnya paling banyak sampai paling sedikit, gitu. Jadi ada jenjangnya. Yang panjang kalau saya cerita di sini, tapi kurang ada tekniknya. Reinforcer juga gitu. Reinforcer itu juga dikasih di awal. Habis itu ada metodenya untuk dikurangi. Tekniknya ada schedule of reinforcement. Jadi kami ada tekniknya. Gimana sih reinforcer paling efektif untuk anak itu memulai behavior ini, untuk belajar behavior ini, kemudian pelan-pelan kami arahkan kepada reinforcer dan prompt yang sifatnya alami. Loh, kita sendiri nih ya, sebagai orang normal, sebetulnya pakai prompt dan reinforcer. Ya, misalnya nih prompt. Ibu-ibu kalau ke supermarket, ya kan? Kalau ke supermarket ada bahan belanjaan tuh, dicatat kan, mau beli apa, gula, beras, ini, sayur, wortel, kentang. Walaupun terus terang ya kalau ibu-ibu tuh kadang-kadang yang dicatat lain yang dibeli lain. Tapi ini kan prompt, ya, is a visual prompt gitu, visual. Saya harus beli ini. Oke, yang berikutnya adalah reinforcer. Reinforcer itu juga alami loh ya. Jadi kayak kita suka, ya Bapak Ibu kalau tiap bulan kan dapat gaji ya, gaji kan reinforcer ya. Terus kemudian juga kita sama anak-anak nih, kamu kalau nilainya bagus, mama beliin sepeda gitu, kalau naik kelas dengan nilai bagus gitu. Ya anaknya kan semangat, itu kan reinforcer juga gitu. Cuma bedanya tuh reinforcernya ditarik menjadi kecil-kecil kalau di ABA, tapi nanti kita balikan seperti yang dialami sebisa mungkin ya, tergantung anaknya. Tapi pelan-pelan kita ada tekniknya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa sih Abah mengajarkan sesuatu seperti kayak diulang-ulang gitu ya. Tadi kan cara belajar mereka berbeda. Kalau sekali itu nggak cukup. Jadi kayak misalnya seminggu 2 kali itu barangkali nggak cukup. Kalau ABK-nya terutama autis. Jadi kita bayangkan anak-anak autis ini, kalau saya nih ya nggak suka mengibaratkan gitu anak autis itu kita kayak bangun jalan yang di otaknya tuh nggak ada gitu ya. Maksudnya kayak oke, dia harus imitasi seperti ini, dia harus respons seperti ini, dia harus ngomong kalau pengen sesuatu seperti ini. Itu mereka tuh sayangnya dari lahir itu nggak punya kemampuan itu, nggak punya. Kita kan bangun behavior baru ya, behavior baru ibaratnya kayak kita bangun jalan di misalnya hutan belantara di Kalimantan, di Papua, mungkin sebagian Sumatera. Itu kan bangun jalan itu kan masih hutan belukar gitu ya, belukar pokoknya juga tinggi banget bermeter-meter. Kalau kita cuma ngebabatnya seminggu 2 kali, 3 kali, ya nggak cukup. Kan jalannya nggak ada. Barangkali kalau anak yang autisnya nggak terlalu jelek, autisnya tidak terlalu parah, ataupun anaknya bukan autis, cuma speed delay biasa, jalannya tuh udah ada, cuma berbatu-batu gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa samakan mereka gitu. Makanya jalan itu kenapa setiap hari, kenapa berjam-jam sehari, karena kita tuh pengen bikin jalan mulus. Jadi itu dibabat pelan-pelan kita bikin, dibabat lagi. Habis itu kalau jalan udah terbentuk kan masih batu-batu ya, dikasih apalah gitu ya. Saya nggak tahu gimana cara bikin jalan, tapi ya pokoknya untuk jadiin jalan mulus, hot mix itu butuh waktu dan harus rutin. Makanya namanya terapi ABA harus intensif dan konsisten. Kalau nggak, mohon maaf nggak dapet hasilnya gitu. Jadi makanya saya bilang orang tua ini penting banget, orang tua ini support yang sangat
penting untuk terapi ABA. Karena kadang-kadang ya orang tua itu kadang lucu loh. Dia bikin sendiri, dia misalnya dia bayar, misalnya dia ke terapi dia bayar, udah mahal, udah diajarin nih terapisnya bagus-bagus, begini, sama orang tua diandu, ya kan? Jadi misalnya terapisnya bilang, Bu, udah diajarin mending, anaknya juga udah lumayan bisa keluar suaranya, gitu kan, walaupun sedikit kasih tahu gini, udah bagus-bagus kan di terapi, diajarin, sampai rumah orang tuanya, udahlah nangis kasihan, kasih aja, ya. Itu kan kerjaan terapis jadi kayak di-delete sama orang tua, dan sayangnya orang tua ini mohon maaf ya, tapi kan saya juga orang tua, sama-sama kita. Jadi akhirnya udah bayar mahal, udah bayar gitu ya, ternyata sebetulnya yang nge-delete orang tua sendiri. Jadi makanya ini saya mengajak orang tua supaya ayo deh sama-sama bekerja sama dengan profesional gitu supaya hasilnya optimal. Dan kayak tadi, kalau memang autismenya kebetulan cukup, ya maksudnya autismenya agak lumayan lah anaknya, memang nggak bisa cuma sebentar di tempat terapi itu nggak akan berhasil. Ya, harus dilakukan di rumah. Karena mereka belajarnya tuh nggak otomatis. Ya, jadi kalau anak normal belajar otomatis loh, belajar bahasa, nggak ada yang ngajarin tiba-tiba ngomong. Sementara untuk anak dengan autisme memerlukan program yang sistematis dan banyak latihan. Ya, jadi harus dilanjutin nih. Jadi mulai sekarang nih orang tua pada aktif ya, nanyain tuh di terapis ngajarin apa aja. Oh Bu, dia udah bisa ini, udah bisa melabel benda ini, ya cobalah dipakai di rumah supaya agak cepat gitu prosesnya, progresnya tuh cepat gitu loh, ya. Jadi gitulah kurang lebih ya. Jadi kenapa itu dititip berulang-ulang? Karena mereka butuh. Nah, sekarang lagi nih ya, kalau udah berulang-ulang, Silovas katanya 40 jam seminggu, walaupun terus terang sekarang di luar sih rata-rata sih udah sekitar 25-30 jam. Apa iya tuh cuma kartu-kartu aja ya? Ya. Sekarang saya suka kadang-kadang ngebandinginnya gini gitu ya. Ngeliat kartu-kartu ini sama seperti kayak kita, apa sih program kita yang misalnya, apa sih kerjaan nih yang cukup membosankan ya. Saya nggak bayanginnya kalau kartu-kartu, oke lah mungkin kita adalah seorang yang kayak entry data gitu ya. Masukin data, itu kan bosan ya gitu. Bayangin kalau kita 8 jam dikurung di ruangannya bersih tanpa noda, nggak ada, pokoknya dibikin sedemikian rupa, nggak ada distraksi, tapi kita suruh 8 jam masukin data terus, apa nggak pening kepala? Ya. Nah, sementara, jadi ya anak-anak ini disuruh 40 jam di dalam ruangan, dititi, diulang-ulang kartu, kata-katanya pun gitu-gitu aja, seperti yang Prof tadi bilang. Ya, ini anak-anak loh, gitu ya. Jadi nggak heran banyak yang ada mungkin yang menjadi orang anak, ini kan tergantung dari anak ya. Mungkin kalau anaknya tipe yang pasrah, ya udahlah saya kerjain deh, yang penting saya dapat makanan. Tapi apakah dia belajar dari situ, gitu kan? Itu kan pertanyaan saya, gitu. Beberapa anak yang sangat ekspresif mungkin marah gitu ya, bosan, capek, cuma nggak bisa ngomong, akhirnya timbul problem behavior gitu. Jadi ini kayak apa ya namanya ya, kita harus memahami ini anak-anak loh gitu lah. Jadi program ini tuh, dan anak autisme tidak bisa langsung mengeneralisasi apa yang diajarkan di meja langsung di lingkungan alami kalau tidak diajarkan, kebanyakan begitu. Jadi kalau misalnya dia bisa melabel segala macam gitu ya di meja, ditanya di lingkungan alami, kadang-kadang kalau nggak diajarin belum tentu bisa loh. Benar. Jadi kalau misalnya terapis dia bilang, dia bisa ini, kalau tidak diajarkan, kalau misalnya anaknya ternyata di lingkungan alami nggak bisa, jangan cepat menyalahkan terapis gitu. Tidak. Karena anak-anak ini, utamanya autis, nggak langsung otaknya tuh zeng. Ya, oke, ini yang namanya gambar, saya nggak punya gambar kartu, misalnya ada gambar pensil. Terus beberapa anak belum tentu loh, kalau kita tanya, dia misalnya bolpen, gambar bolpen, terus tanya ini apa, dia udah tahu ini gambar bolpen, terus ditanya barang 3D, ini apa? Belum tentu loh dia bisa jawab bolpen. Belum tentu loh. Ya ada banyak yang bisa, tapi belum tentu. Jadi maksudnya ada hal-hal tertentu yang harus kita memahami profil anak ini, yang makanya yang namanya program generalisasi, mengimplementasikan apa yang dia pelajari di dalam meja ke lingkungan alami, itu ya harus didesain dari awal. Ya. Dan yang namanya program 40 jam itu harus bisa mengajarkan seluruh aspek kehidupan anak. Jadi 40 jam itu ya bukannya di dalam ruangan terus, tetapi memang mengajarkan segala macam gitu, termasuk di dalamnya rutinitas harian, kemandirian, bermain, sosial, akademik, integrasi ke lingkungan, gimana caranya ke mall biar nggak lari-lari di mall, gimana caranya misalnya di sekolah supaya dia bisa duduk fokus dan sebagainya, berteman, gimana caranya berteman, bermain. Jadi
program itu sebetulnya 40 jam itu semua meliputi semua kehidupan anak yang mungkin anak mengalami kesulitan. Ya kan nggak, saya bilang tadi profilnya beda-beda. Tapi ya itu, intinya tuh itu. Ya. Kemudian, ini yang pertanyaan yang tadi nih ya. Anak-anak harus duduk di meja dalam terapi ABA, digunakan meja khusus, dicepit, istilah Prof ya, supaya nggak kabur. Anak autis adalah tetap anak-anak yang perlu bergerak. Ini makanya balikin lagi, anak autis ini adalah anak loh gitu ya. Dia perlu bergerak, dia perlu bermain, dia perlu sosialisasi, dia perlu olahraga. Jadi program ini seperti saya bilang sebelumnya itu meliputi semuanya gitu ya. Memang ya, jadi segala macam di lingkungan mana aja. Memang kalau anaknya sudah agak besar, kembali lagi nih perkembangan anak ya. Nggak ada ya anak umur 3 tahun, di bawah 3 tahun, di bawah 4 tahun aja rasanya nggak ada. Bisa duduk yang sampai lama-lama berjam-jam, apalagi suruh 8 jam di dalam ruangan. Kayaknya nggak ada deh. Anak normal aja kayak gitu ngamuk. Masa kita kasih anak autis kita begitu, gitu kan? Padahal anak autis itu kan ada masalah sensori, ada mereka butuh gerak, gitu ya, secara apa namanya pribadinya gitu ya dibanding anak-anak lain gitu kan. Jadi nggak dibikin kayak gitu. Nggak dibikin supaya dijepit, apalagi kita kan pengen belajarnya efektif ya, nggak cuma dibilang anaknya udah terapi sehari full, sehari 8 jam, 40 jam seminggu, udah oke nih saya kasih anak saya begitu, kan kita nggak mau begitu, kita maunya programnya efektif, ya kan, anaknya belajar dengan efektif, bukan dari sekian 8 jam yang sekiannya nangis gitu. Ya, efektif itu dapatnya dari mana? Efektif itu dapatnya dari anaknya berpartisipasi aktif dalam belajar. Gimana caranya berpartisipasi aktif? Anaknya harus senang. Gimana caranya harus senang? Makanya sebelum-sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan ada istilahnya namanya pairing, memasangkan kita sebagai sebagai terapis atau orang tua ya kalau yang di rumah sebagai seorang yang menyenangkan buat anak, yang membawa barang-barang yang anak suka, yang menjalankan aktivitas yang anak juga suka, gitu ya. Jadi senang, terapi itu senang loh, bukan terapi itu bukan nangis-nangis, bukan anaknya digulung-gulung kalau ngamuk, bukan anaknya dikerem di kamar mandi kalau ngamuk, terapis bukan anak misalnya ya pasif gitu, ada yang di belakang, ini kartu ini namanya bolpen, ini ada bolpen, ini kartu ini namanya bolpen, ini namanya HP, bukan, tetapi dia partisipasi aktif secara sadar memilih. Kalau kita tanya, oke, coba dia tunjuk bolpen, dia scanning, ada beberapa gambar atau beberapa benda di depannya, secara aktif memilih aktif. Sekarang saya tanya ya, bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau yang kerja nih ya, saya tanya, kalau bosnya bilang, oke, tugas kamu ini, yaudah kamu kerja sini ya, kalau saya taruh di sini, terus bosnya ngeliatin, terus kita gerak dikit, kamu ngabisin nggak efektif, cuma sebentar nengok, ayo kerja lagi, baru gini doang, ayo kerja lagi, ayo duduknya yang rapi, kerjanya tegak, nggak boleh begitu-gitu, itu tidak perusahaan tidak menghasilkan sesuatu yang efektif dari bapak, waktunya kebanyakan buat nengok sana nengok sini gitu, buat geraknya sini-sini, udah gitu. Kalau orang kerja ya, kan suka, saya juga dulu pernah kerja ya di kantor, ya kan suka ada waktu-waktu, aduh bosen cari gorengan gitu ya. Nah, ini kan kita ya manusia biasa. Anak-anak ini juga manusia biasa, butuh gerak, butuh hal-hal yang maksudnya harus, kalaupun partisipasi harus aktif gitu. Ya kayak kita tadi, kalau bosnya di depan terus kita dikit nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Kita kerjanya juga nggak aktif, kita kerjanya tuh udah sambil ngedumel, udah gitu ya udah nggak mikir juga jadi nggak bisa, karena partisipasi kita menjadi pasif, ya udah dikerjain aja deh, suka-suka dia deh, kita kerjain, udah selesai, that's it. Tapi apakah efektivitas atau produktivitas perusahaan meningkat? Ya itu kan makanya ya belum tentu kayaknya ya kalau karyawannya sifatnya seperti itu gitu. Jadi inilah ya yang harus kita pahami gitu ya. Terus yang berikutnya, apakah pengajian ABA haruslah dengan suara tegas dan keras supaya anak patuh? Waduh, pengajian ABA itu dilakukan sealami mungkin loh ya. Karena kan kita pengen nyiptain manusia ya, bukan maksudnya mau supaya seperti ini loh, anak-anak tuh perilakunya kayak gini loh gitu ya. Jadi sementara emang mungkin awal-awal anak-anak pemula mungkin kan belum memiliki kemampuan imitasi yang baik ya. Tetapi kalau setiap hari, apalagi kalau terapinya 40 jam seminggu, terus sudah gitu yang dilihat ngomongnya, lihat, apa ini? Hebat, jempol, lihat, tunjuk. Nah,
ya gimana, siapa lagi yang dia contoh ya, orang dilihat itu mulu. Jadi begitu dia ngomong, seperti itulah dia bicara. Kemudian jangan lupa, apalagi kalau anak autis punya kecenderungan memang suaranya monoton ya. Ada beberapa yang memang nggak bisa ada intonasi ngomongnya. Diajarinnya begitu, yang dilihat ya begitu. Akhirnya apa? Makin jadilah gitu loh ya. Jadi sealami mungkin sebetulnya, cuma kalau langsung diajarin di tempat alami itu nggak bisa mereka, makanya kita tarik, kita bikin seperti kayak artificial gitu ya, kita kondisikan, tetapi ya normal-normal aja ngomongnya. Jadi kalau misalnya lihat terapi-terapi ABA, silakan di googling di YouTube ya, yang dilakukan oleh yang oke lah, yang bagus ya, kayak Autism Partnership. Kita kan pernah juga lihat ya, ada beberapa yang ibu-ibu, bapak-ibu mungkin sempat mendapat sign-in gratis tuh dari Autism Partnership. Lihat dia terapinya, biasa aja kan ngomongnya gitu ya. Jadi anaknya itu kalau niru yang biasa aja. Kemudian kayak patuh, apa ya harus patuh duduk gitu. Patuh itu tuh sebetulnya pengkondisian, proses ya, proses yang kalau dalam konteks kita selalu setiap hari intensif dan konsisten, gini loh dek, pakai teknik Big ABA ya, sama kita mengingat lagi behavior ABC, kegiatan itu menyenangkan, terapi menyenangkan, jadi anak itu terbiasa merespon terhadap suatu perintah atau instruksi yang kejadiannya berulang, akhirnya menjadi behavior baru. Jadi patuh itu behavior baru, bukan yang kita bilang, ayo patuh, duduk, lipat tangan, ayo, nggak boleh, ayo, rapi. Ya. Kayaknya ya, kalau saya ya, mungkin zaman saya sekolah ya, saya udah agak jadul juga orangnya. Zaman saya sekolah yang kayaknya masih begini banget gitu, tapi ya nggak gitu-gitu banget juga sih. Tetapi ya mungkin zaman sekarang juga udah bebas aja gitu anak sekolah gitu ya. Adalah sekali-sekali mereka harus lipat tangan, tapi kan nggak harus yang lipat tangan gitu untuk belajar ya, maksudnya kalau anak normal ya. Oke, kemudian teknik ABA adalah kaku, harus sesuai aturan dan urutan tertentu. Enggak sih ya, jadi kayak kita dulu, saya udah jelaskan tadi bahwa kita terlatih untuk menyesuaikan metode ABA yang digunakan saat intervensi. Ya, jadi kita harus fleksibel. Kan tadi saya bilang ya, kita terlatih untuk menjadi seorang profiler yang terapi ABA. Oke, anak klien saya tuh kayak gini. Oke, ini ASD-nya kurang lebihnya gimana, tingkat severity-nya, mild, moderate, or severe. Terus kemudian kita lihat lagi, oh anaknya sukanya ini, terus kemudian bisanya ini. Jadi ada juga asumsi bahwa semua anak ASD visual, kenyataannya enggak loh. Enggak semua anak ASD visual loh. Maksudnya gampang visual daripada yang lain. Enggak juga loh ternyata gitu. Jadi masing-masing itu kita harus pelajari, harus kita lihat, kita breakdown lagi, kita bagi lagi menjadi lebih kecil-kecil. Mereka yang nggak bisanya apa, pelan-pelan kita ajarin, kita bentuk, kita bangun. Jadi kurang lebih gitu. Makanya kita tuh juga harus fleksibel dengan teknik-teknik yang dipakai. Untuk awal anak-anak pemula, oke lah errorless learning. Tapi begitu anak itu memiliki kemampuan untuk maksudnya instruksinya udah bagus, sudah mulai mengerti, dan sudah mulai banyak bahasa yang dikuasai, mulailah kita pelan-pelan mengurangi teknik errorless learning. Kita pakai yang lain gitu ya, yang bisa supaya mendekati ke lingkungan alami. Jadi kira-kira gitu. Kami ini sebagai BCBA harus mengikuti training minimal 32 jam dalam 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun tuh saya untuk maintain BCBA saya harus training minimal 32 jam. Dan ilmu itu kan berkembang terus ya. Dalam 2 tahun aja kita harus belajar banyak segitu gitu. Ilmu itu berkembang terus. Jadi kalau saya bilang sekarang ini terbaik, ya kalau 5 tahun lagi saya ngomong itu udah ada yang baru, ya jangan dibilangin saya bohong ya. Karena ilmu ini berkembang ya. Dan apalagi ABA ini lagi gencar-gencarnya benar-benar ya penelitiannya lagi banyak sekali, terutama untuk penanganan ABK gitu. Karena luar biasa efeknya bagus banget gitu untuk penanganan anak-anak ABK, khususnya autis. Program ABA adalah standar. Bisa saya itu udah ada sempat bilang-bilang ya, sempat katakan bahwa nggak ada loh anak autis yang sama. Nggak ada loh. Anak-anak ini anak-anak unik. Jadi kita tuh program tuh nggak ada copy-paste. Tidak ada. Kelihatannya mungkin mirip untuk anak pemula. Misalnya kita pakai VB-Map. Kemungkinan mirip. Tapi kan profil anak itu di VB-Map itu kelihatan banget bedanya. Walaupun diagnosenya sama-sama autis, umurnya sama-sama nggak ngomong, ya, tapi profilnya tuh beda-beda. Makanya VB-Map ini bagus banget bisa mendeteksi yang orang awam pun mungkin juga bisa paham, gitu ya, bisa paham tapi harus belajar, tapi bisa paham, gitu, karena kelihatan nih, oh anak ini bisanya ini, oh ini nggak bisa. Nah anak autis yang lain walaupun sama, nggak juga gitu, beda. Nah jadi utamanya nih kalau kita dari teknik di ABA-nya itu kita tuh ABA VB ya,
Kalau untuk pengajaran bahasa kan saya bilang tadi saya pakai verbal behavior ya. Itu mengutamakan motivasi dan mending yang merupakan kekurangan anak autisme. Jadi kita itunya di situ gitu ya. Jadi mengutamakan motivasi dan mending gimana caranya mereka mau berinteraksi dan menjawab instruksi dan bahasa dan sebagainya. Satu lagi yang mungkin agak sering didengar gitu ya, ABA hanya untuk penanganan anak-anak, tidak untuk dewasa berkebutuhan khusus. Ya, jadi ini juga nggak benar. Jadi ABA itu sebetulnya juga didesain sekali lagi tadi kan untuk semua orang. Jadi hasilnya memang kalau yang semakin dini usianya ya semakin baik ya. Tetapi ABA ini bisa digunakan oleh semua usia. Jadi beberapa anak dewasa yang ABK barangkali belum mandiri, barangkali butuh cara metode pengajaran untuk vokasi yang lebih baik, kemudian dia perlu misalnya integrasi ke lingkungan, dia perlu gimana caranya dia pergi naik transportasi umum sendiri, gimana caranya dia belanja supermarket sendiri, dan sebagainya, gimana dia mengatur emosionalnya, mengatur schedule-nya, itu semua bisa juga dilatih dengan menggunakan teknik ABA. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin demikian penjelasan saya tentang apa itu teknik ABA. Jadi mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Silakan, Prof. Ya, makasih banyak Bu Ruri. Ini boleh saya bilang dahsyat sekali nih hari ini. Ya, jadi yang perlu kita pelajari bertahun-tahun dikasih tahu Ibu Ruri dalam setengah jam nih.